keluarga. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Pak Satim ini merupakan muadzin subuh di Yayasan Pondok Pesantren Jadul Jannah. Saya sebagai pengasuh sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau istiqomah bahkan lebih awal bangunnya dari saya. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Karena disunnahkan bagi kita, baik itu sholat berjamaah ataupun di luar berjamaah, untuk sunnah melaksanakan adzan walaupun itu sendirian, walaupun itu sholat sendiri, paling tidak melaksanakan iqamah. Adzan pun ada aturannya. Adzan tanpa wudu hukumnya makruh. Adzan tanpa iqamah, tanpa wudu hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah mendekat pada sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fil nida' was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahu alaihi la yastahilu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan manusia itu tahu apa isinya yang ada di dalam muadzin, di dalam adzan itu, dan apa isinya, pahalanya dalam shaf awal, dalam salat berjamaah, maka ketika mereka tidak mendapatkan shaf awal, tidak bisa melaksanakan adzan, niscaya mereka akan mengadakan sebuah undian karena besarnya pahalanya orang melaksanakan adzan dan juga mendapatkan shaf awal. Ringkasnya begini Pak, andaikan kita itu tahu besar pahalanya orang-orang yang melaksanakan adzan dan juga orang yang mendapatkan shaf paling awal, lalu ada yang tidak dapat shaf awal, niscaya mereka itu akan mengadakan sebuah undian supaya mendapatkan shaf paling awal. Itu andaikan tahu pahalanya orang yang menjadi muadzin atau tukang adzan atau menjadi bilal dan orang yang mendapatkan shaf pertama dalam salat berjamaah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzin yaghfiru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu ratibin wa yabisin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka adzan, Allah akan ampuni dosanya sepanjang suaranya itu sampai di mana. Umpamanya Bang Satin adzan subuh, suaranya nyampe ke desa Sukarukun, kelurahan, maka dosanya sepanjang itu Allah ampuni dosanya. Dan barang sesuatu yang basah, sesuatu yang kering, itu apa namanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas kullu ratibin wa yasmin, maka semua sesuatu yang basah, semua sesuatu yang kering itu bersaksi dengan pahalanya orang yang melaksanakan adzan. Itu hikmahnya apa? Pahalanya orang yang melaksanakan adzan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, kata Rasulullah, orang yang adzan, orang yang suka adzan atau orang yang menjadi muadzin, Allah ampuni dosanya sepanjang suara itu nyampe. Dan sesuatu yang mendengar dan sesuatu yang basah, daunan atau sesuatu daun yang kering atau daun yang hidup, pohon semuanya, batu-batu semuanya, itu akan menjadi saksi bahwa Allah mengampuni dosanya orang yang jadi muadzin. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sautahu jin wal ins wala hajarun wala syajara illa syahida lahu. Tidak akan mendengar suaranya orang yang suka adzan, jin ataupun manusia ataupun bebatuan ataupun pohon-pohon, illa syahidalahu, kecuali dia bersaksi bahwa orang yang melaksanakan itu adzan itu merupakan orang mukmin, orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah ampuni dosa-dosanya orang yang melaksanakan adzan atau orang yang suka adzan atau yang menjadi muadzin, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai bebatuan semua itu siap menjadi saksi bahwa orang yang suka adzan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, yang selanjutnya, fa arsadallahu a'immah wa ghafara lil mu'adzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendoakan kepada seorang imam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang menjadi mu'adzin. Yang menjadi mu'adzin atau yang menjadi bilal. Allah ampuni orang yang menjadi imam, dan juga Allah ampuni orang yang menjadi mu'adzin. Yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahu mithlu ajri man sallamahu. Pahalanya juga orang yang melaksanakan itu, pahalanya umpamanya orang yang sholat di masjid karena beliau adzan, terus di sholat di masjid itu banyak yang sholat, pahalanya dia dapat seperti pahalanya orang yang melaksanakan sholat berjemaah itu. Semuanya dapat. Umpamanya yang sholat umpama 10 orang, maka Pak Satim itu dapat pahala dari 10 orang. Seperti orang itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan sholat. Tapi jangan salah, wah yang penting saya adzan, kan saya juga dapat pahalanya orang yang sholat. Salah, dosa kita. Qomat aja nggak punya udhu kita haram, apalagi kita qomat lalu nggak sholat, lebih dosa lagi, lebih dosa lagi. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'adzin atwalun nas a'aqan yaumil qiyamah. Paling panjang lehernya kelak di hari kiamat itu adalah orang yang jadi mu'adzin. Kenapa itu lehernya panjang? Nanti itu bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari diletakkan di atas kepala kita dengan begitu panasnya, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringatnya ada yang sampai kaki, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai leher, bahkan ada yang sampai hampir tenggelam. Tapi untuk orang yang suka adzan, semakin keringatnya semakin banyak, lehernya semakin tinggi. Jadi dia nggak pernah tenggelam. Pamanya leher mau sampai, dia lehernya makin tinggi. Lebih tinggi lehernya daripada orang-orang yang lain. Itu hebatnya kenapa? Yang namanya orang adzan Pak, kan suaranya ditarik terus, dipanjang lama-lama. Jadi nanti di akhirat itu Allah panjangkan lehernya, artinya Allah panjangkan nanti ketika matahari diletakkan di atas kepalanya, itu keringat umpamanya keluar keringat tergantung dari amal perbuatan kita. Itu semakin tinggi keringatnya, semakin tinggi juga lehernya, sehingga dia tidak pernah tenggelam. Bahkan ada orang naudzubillah min dzalik, tergantung dari amal perbuatannya, orang yang ahli maksiat, orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan puasa, bahkan itu Pak untuk menanjakkan tangan ke atas itu nggak nyampe, saking banyaknya keringat yang keluar dari dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah menjadi seorang muadzin. Jadi seorang muadzin itu bukan karena enaknya suara bagus, suaranya enak itu lebih bagus untuk lebih menyentuh dan menarik kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, orang yang suka adzan, yang kedua tidak ingin dipuji orang, hanya ingin menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memanggil Bilal untuk melaksanakan adzan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan di antaranya yang menjadi muadzinnya Rasulullah adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di mana Sayyidina Bilal meninggalkan kota Madinah, pada lama-lama kemudian Sayyidina Bilal kembali lagi disuruh melaksanakan adzan oleh cucunya Nabi Muhammad SAW, yaitu oleh Sayyidina Hasan wal Husain. Maka ketika Sayyidina Bilal adzan melaksanakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu tidak pernah sampai. Ketika menyampaikan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika Sayyidina Bilal ini adzan, semua penduduk Mekah, penduduk Madinah itu keluar. Kenapa? Disangkanya Rasulullah itu masih hidup. Kita kembali lagi ke awal. Artinya apa? Orang yang menjadi muadzin itu sangat dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bilal bin Rabah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah lihat surga, maka Rasulullah mendengar bunyi sandalnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal mendengar, Sayyidina Bilal masih hidup, tapi bunyi sandalnya sudah kedengaran di surga. Sandalnya masuk surga, apalagi orangnya. Suara sandalnya masuk surga, apalagi orangnya.
Kenapa? Karena Bilal merupakan seorang budak yang nimbruk, budak yang hitam, gelap, tinggal giginya yang putih, matanya yang putih, badannya gelap. Tapi nanti di dalam surga, karena beliau menjadi seorang muadzinnya Rasulullah SAW, menjadi orang yang sangat bercahaya, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, saya pribadi, insya Allah saya besok Sabtu hari Minggu waktu subuh langsung berangkat menuju tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami bersama jemaah mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah untuk melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah maupun di tanah suci Madinah. Alhamdulillah bapak-bapak, selama saya bergabung di Jamiah Syifaul Qulub ini tidak pernah saya lupakan untuk doa di sana. Yang kedua juga saya sampaikan atas nama Jamiah Syifaul Qulub, saya sampaikan salamnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanyakan satu-satu, Pak, mengirim salam nggak kepada Nabi? Mengirim kelamaan. Makanya karena kita di sana terbatas, di atas nama Syifaul Qulub ya Rasulullah, salam kepada engkau. Maka beliau pasti menjawab salam kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membaca salam, Rasulullah ruhnya dikembalikan untuk menjawab salam kita. Walaupun kita jauh, kita assalamualaikum ya Rasulullah, dari sini Rasulullah sudah menjawab di sana. Kenapa? Ketika kita baca salam itu disampaikan oleh malaikat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita banyak salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, itu lama-lama Rasulullah mengenal kita. Kalau Rasulullah sudah mengenal kita, nanti di dalam surganya Allah, ketika di padang mahsyar, maka Rasulullah akan mengandeng tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini pribadi juga saya mohon maaf takut ada salah-salah, baik dari ucapan, dari perilaku, dari akhlak, dan semuanya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dimaafin Pak ya. Dan juga kami mohon maaf, mohon doanya, mudah-mudahan kami pulang dari tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Alhamdulillah saya 12 hari di sana. Insya Allah saya kembali bergabung dengan Jamiah Syifaul Qulub insya Allah tanggal 4 bulan Maret. Insya Allah tanggal 4 bulan Maret, insya Allah saya sudah ada di Indonesia. Dari pribadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.